Baik, kali ini kita akan membahas tentang DHCP server ya. Apa itu DHCP server? Adalah server yang menyediakan IP address kepada klien ya. Jadi secara otomatis nanti klien kita akan mendapatkan IP address. Seperti itulah ya. Oke, pertama-tama kita pergi ke IP address, kemudian kita bikin ke DHCP server. Kemudian di DHCP server kita akan menambahkan servernya ya. Nah, kita bisa melalui tanda plus ini ataupun juga melalui setup ya. Saya tidak menggunakan itu, tapi saya akan menggunakan setup ini ya, yang lebih mudah. Oke, kita pilih setup dan sekarang kita masuk ke interface setupnya ya. Kita pilih saja Ethernet 1. Oke, kemudian next. Nah, DHCP address space-nya yaitu subnet yang telah kita buat di interface Ethernet 1 otomatis terisi ya 192.168.0.0/24. Oke, next. Gateway for DHCP network, gateway-nya yaitu otomatis terisi juga yang telah kita konfigurasikan IP address-nya di interface 1 ya. Kemudian address yang kita berikan kepada klien kita. Di sini saya menggunakan 2, tetapi ini terbentuk secara otomatis ya. Maksud saya tidak akan menggunakan 2, saya hanya menggunakan 1 saja yang paling bawah nantinya. Kenapa itu bisa terbentuk? Karena kita menggunakan IP address dari range 10 ya. Jadi dia akan terbaca 2 range itu. Oke, kita akan gunakan range 11 sampai 254 ya. Kita buang saja yang atas. Oke, kita sisakan yang paling di bawah ini. 11 sampai 254 ya. Oke, next. Oke, kemudian DNS server atau domain name servernya kita bikin saja ya. Misalnya 192.168.0.1. Oke. Kemudian list time-nya ini berapa lama dia akan memberikan atau menggunakan IP address tersebut ya. Oke, kita buat defaultnya itu 10 menit ya. Tapi saya akan buat jadi 8 jam ya. Kita hapus saja itu, kemudian kita ubah jadi 8. Kita ubah jadi 0 saja ya detiknya atau menitnya. Oke, next. Oke, next. Oke. Di sini sudah terbentuk ya, sudah terdapat DHCP server kita yang telah kita buat. Kita double klik saja pada DHCP yang tidak buat tadi. Kemudian kita ganti namanya biar mudah saja. Kita ganti namanya menjadi DHCP server LAN 1 ini ya, memudahkan kita aja sebenarnya ini ya. Oke, sudah, biarkan saja default. Yang lainnya biarkan default saja, tetapi bisa kalian sesuaikan nanti dengan keinginan kalian ya. Sementara saya akan buat secara default saja. Oke, selesai, kita mengganti namanya, sudah berubah ya, bisa kalian lihat di sana. Oke, list time-nya juga sudah berubah, name servernya dan juga DHCP full-nya juga. Oke, network-nya juga sudah terbentuk ya otomatis. Di sana ada address-nya, kemudian ada servernya juga ya. Kemudian ada network-nya juga ya, sudah ada di sana. Oke, kita biarkan default saja tampilan yang ini. Oke, semuanya biarkan default saja ya. Oke, kita klik. Selanjutnya kita lihat di listnya. Oke, kita lihat di sana tidak ada klien yang menggunakan IP address yang telah kita alokasikan tadi ya. Ketika nanti kita terhubung menggunakan DHCP ya, maka listnya akan terdapat atau terdaftar di sana ya. Coba kita ganti nanti IP address kita atau kita menggunakan DHCP ya. Oke, kita lihat sana list lain networknya juga tidak masalah. Oke, sudah semua ya. Tinggal kita konfigurasi komputer kita atau klien kita agar menggunakan DHCP ya. DHCP atau dynamic. Oke, saya buka kontrol dulu atau control panel ya. Kita pergi ke network and sharing center. Oke, klik. Kemudian properties.
Oke, kita pergi ke IP4. Oke, kalian lihat di sana saya masih menggunakan statik ya, belum menggunakan DHCP atau dynamic ya. Oke, sekarang kita ganti saja, klik saja yang atasnya. Begitu juga dengan DNS-nya. Klik OK. Klik OK. Oke. Kita tunggu beberapa saat ya. Dia akan langsung mengganti IP address atau mendapatkan IP address secara langsung dari DHCP server kita atau dynamic host configuration-nya ya. Oke, sekarang kita kembali ke Microtik kita. Oke, DHCP server kita lihat di list lainnya. Oke, di sana sudah terdapat list lain yang IP address-nya 192.168.0.254 ya. Secara otomatis terkonfigurasi di laptop atau PC kita. Oke, kita cek ya. Kita buka command prompt. Kita lihat di sana sudah otomatis IP4-nya. Oke, sama. Kita sudah berhasil mengkonfigurasikan DHCP server kita. Jadi kita tidak capek-capek mengkonfigurasi secara statik ya IP address komputer kita dengan menggunakan DHCP server ini. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat baginya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.